Oke guys, hari ini gue mau bicara tentang trip gue ke Amerika Latin, yaitu 4x4 World Explorer Trans Amazon. Menarik banget. Oke, tapi yang lebih jelasnya lagi, sebenarnya gue bikin video ini tuh untuk one thing. Gue mau ngebahas apa aja yang gue bawa untuk bisa survive selama 45 hari di dalam satu event ini. Karena kan gue biasanya pergi itu nggak travel light. Kenapa? Karena gue selalu bawa mobil gue. Jadi gue tahu gue punya space banyak di mobil situ. Jadi biasanya serumah tuh gue bawa gitu. Walaupun sifatnya kayak rice cooker gue kecilin, terus coffee maker gue kecilin, tapi semuanya tuh ada di mobil gue. Basically sampai kulkas dan segala macamnya, toilet pun ada. Semua gue bawa karena gue ada mobil sendiri. Nah, sekarang di Trans Amazon ini kan judulnya sebenarnya gue itu ikut di salah satu mobil yang memang udah didesain buat media juga di situ ya. Jadi dalam trip ini gue akan hanya bawa sebanyak 2 tas. Satu tas pakaian, satu lagi tas kamera dan gear. Kamera dan gear gue ini nggak seperti biasanya biasanya kan gue bawa di Pelican case gue tuh si 1510 yang gue tarik koper itu. Dalam trip kali ini gue ganti tas. Basically gue akan coba pakai Low Pro Whistler 450 AW. Oke. Itu gue rasa tadinya gue pikir cukup gede, itu sebenarnya yang terbesar yang bisa gue dapat sih gitu loh, karena mungkin lebih besar dari itu nggak akan di approve untuk masuk ke cabin pesawat. Sebenarnya si Pelican 1510 LOC yang biasa gue bawa itu sebenarnya approved untuk kabin pesawat dari segi ukuran. Cuma memang dari segi beratnya itu agak gila ya. Jadi isi full dan segala macem itu kira-kira mungkin beratnya sekitar 20 kilo, yang which is mungkin nggak boleh dibawa kali ya di dalam kabin pesawat, karena ada beberapa airlines yang mengatakan bahwa batas hand carry itu hanya 7 kilo. Itu peraturan dari masing-masing airline. Soalnya ada yang juga yang bilang 15 kilo, ada yang ini itu gua nggak tahu, tapi yang jelas itu buat orang-orang kreatif kayak apalagi fotografer atau filmmaker itu merupakan hal yang sangat bikin ribet men, karena kadang-kadang kita bawa barang tuh banyak dan mau kita masukin di bagasi kayaknya gear gitu mahal-mahal, ntar kita nggak tahu di sana di handlingnya tuh di treat dengan baik-baik. So kali ini karena perjalanannya cukup jauh, gue akan gue bawa aja masuk ke cabin pesawat. Nah, oke, kita kembali ke tas. Oke, jadi yang gue bawa itu nomor 1 adalah tas dry bag duffel. Model duffel ini yang kayak ini nih, yang 60 liter. Kenapa gue pilih yang ini? Karena satu, dia bukan top load, jadi dia bukanya bukan dari top, tapi tasnya ditidurin baru dibuka gitu, which is menurut gue untuk bongkar barang-barang itu cukup praktis. Jadi kita nggak perlu ngeluarin semua barang-barang, kita cukup buka gede terus kita longok ke dalam nih ada apa aja. Nah, gimana caranya supaya barang itu nggak berantakan di dalam? Kalau gue nih ya, gue beli tas yang kecil-kecil. Sebenarnya banyak kok dijual di Tokopedia, tapi lo pilih-pilih aja sendiri gitu. Ada tas yang untuk tempat celana sendiri, terus ada tas khusus kecil kayak kompartemen itu yang khusus buat naruh kaos gue sendiri, terus ada yang buat naruh celana kolor, terus ada yang buat naruh kaos kaki, ada tas sandal, ada tas satu lagi nih sebenarnya kayak tas baju kotor, cuma gue jadiin tempat peralatan tidur gue, isinya bantal dan sleeping bag gue. Terus ada lagi satu tas nih bekas dari sandal Eiger gue jadiin tempat buat naruh peralatan makan gue, karena ya di sana sih kalau gue nggak tahu ya, cuma gue kalau begini gue selalu bawa peralatan makan gue sendiri biar ya repot aja. Gue bawa sendok sendiri, gue bawa gelas sendiri, gue bawa itu sebenarnya kayak nesting gitu yang bisa gue pakai buat makan ataupun buat masak. Cuma ya gue nggak bawa kompor karena basically di sana mereka kan camping akan banyak peralatan yang cukup lengkap, gue nggak perlu bawa. Karena di samping itu gue udah bawa gear kamera yang cukup banyak. Itu caranya gue milah-milahin barang-barang gue.
Untuk kaos sendiri gue bawa sekitar 10 piece, nggak banyak, memang 10 lah. Karena gue pikir dalam waktu 2 atau 3 hari sekali minimal gue akan ketemu sungai, gue bisa cuci dan bisa gue gantung di luar mobil, terus kita jalan, mau kaosnya akan kering. Celana panjang gue bawa 2, celana pendek gue bawa 2, board short gue bawa 1, celana dalam 10, kaos kaki 10. Jadi maksimum barang yang gue bawa tuh rata-rata 10. Cuma kalau kayak celana panjang gitu mungkin ya gue nggak tahu deh kalau lo gimana. Cuma kalau gue pergi-pergi begini, gue kadang-kadang seminggu gak ganti celana panjang pun gue kayak it's okay gitu. Celana gue kan kita celana outdoor yang emang gampang kering, unless kalau itu udah bau banget baru dia lo ganti. Lagian juga namanya juga lagi di outdoor semua, jadi ya udahlah, dimaklumi lah, bau-bau dikit tidak jadi masalah. Oke, terus untuk trip ini gue ganti, gue nggak pakai Pelican lagi. Gue tunjukin sebentar tas yang gue pakai. Oke, men. Jadi ini tasnya gede ya sebenarnya. Lihat sampingnya, ini segede gini. Ini kenapa gue suka sama tas ini? Karena dia muatnya banyak, memang sih berat, tapi at least ini salah satu tas yang kalau misalnya gue isi pakai kamera dengan vertical grip kayak gini, itu masuknya benar-benar plong. Dia nggak nongol ngelebihin dari si ininya, jadi benar-benar pas dan bagus. Jadi semuanya terlindungi dengan baik. So, jadi di sini gue bawa 3 kamera, 2 Sony full frame sama 1 Canon. Oke, ini yang salah satunya, tapi Sony-nya lagi gue pakai buat nge-shoot. Yang satu lagi tadi ini di sini. Terus ini ada drone di sini. Gue pakai Mavic Pro, kebetulan muat. Terus ini semprotan seperti biasa. Ini penting banget, soalnya gue nggak tahu bakalan dusty atau gimana. Ini kemana ya kepalanya? Ini ada kepalanya. Oh, itu dia ada. Oke. Terus gue bawa center, penting. Dan ini guys, yang penting lagi, lo kalau pergi bawa banyak gear, lo beli charger yang multi port ini 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 sebenarnya. Gue ada lagi yang 8, cuma ukurannya kayak lebih gede, dan setelah pikir-pikir kayaknya mungkin 4 port aja udah cukup. Kayak 2 buat baterai baterai Sony, 1 buat Canon, 1 lagi buat ngecharge power bank. Kalau gue sih kayak gitu. Lensa, oke. Gue bawa ini 11-16 Okina. Terus ini 240 lensa andalan 1 jagat Sony, 35 mili nempel 2875 Tamron. Terus gue bawa 50 mm f1,4 manual. Ini keren sebenarnya kan. Kalau tas ini kan dikasih pembatas gini nih guys. Nah, di si Whistler ini ada beberapa pembatas yang diberikan tuh. Ini sebenarnya kantong juga, jadi lihat nih, kalau dibuka dalamnya tuh kita bisa buat isi kabel, buat isi. Ini kalau di sini ada satu yang gue isi kabel, satu lagi gue isi baterai tipis gitu deh. Oke banget. Dan di sini gue masih bisa taruh barang lagi, another lens di sini masih muat. Terus ya dalamnya kurang lebih kayak begini. Ini si kompartemennya bisa dibuka, cuma gue males banget buka ini. Udah setup di sini, gue males masukinnya lagi. Ini bukanya rada nggak gampang, soalnya memang didesain seperti itu, memang bukan buat dipas ke atas buka dulu ya. Jadi nah terus di sininya gue isi untuk ini ada memory card reader. Terus ini gue bawa SSD gue di sini. Nah, ini di sini belakangnya ada yang lain, karena di sini ada sebenarnya ini buat flow udara di sini biar punggung kita tuh kalau nempel nggak, yang masih ada masih ada sirkulasi udara. Biasanya kan tas kamera lain, ya sebenarnya low pro gue yang lalu pun itu karena
panas banget kalau udah nempel. Dan ini dipakai cukup enak, si strapnya cukup bagus. Well made, quality-nya oke banget. Baru di bagian depannya nih, bagian depannya gue taruhin laptop dan perkabelan yang dibutuhkan di sini. Kabel bundel. Ini laptop untuk MacBook Pro 13 di sini muat dengan baik. Tapi kayaknya kalau gue pakai yang versi 2 dia ada dedicated compartment khusus buat laptop. Ada compartment satu lagi yang sebenarnya cukup gede ini di sini, dan ini gue buat naruh compact gue, gede loh. Compact camera, terus kacamata, terus paspor di sini. Jadi emang oke banget sini sebenarnya. Oke, lalu kita kembali ke masalah bawaan nih. Ini kemarin gue udah timbang dengan segala drone, kamera, dan semua full di dalam sini. Ini beratnya adalah kurang lebih 15,5 kilo. Berat juga sih, ya karena semua gear gue masukin ke sini gitu. Berat juga, tapi ya memang segitu. Ini kalau tasnya sendiri sebenarnya nggak terlalu berat lah. Beratnya mungkin nggak nyampe 2 kilo kali ya kalau kosong. Memang gear gue banyak aja. Nah kebayang dong kalau misalnya gue pakai Pelican, bisa berapa tuh beratnya. Selesai dari trip ini gue akan langsung ke kota Kinabalu di Sabah, Malaysia untuk another adventure trip. So kita lihat aja nih seberapa tangguhnya tas ini. Gue sengaja minta yang paling oke di Low Pro nih, dan kayaknya ini sebenarnya sih gue pengen yang powder tuh baru banget dan keren, warnanya tuh abu-abu orange gede, jadi kalau lo masuk ke dalam hutan tuh kelihatan gitu lo ada di mana ini. Cuma belum masuk ternyata di sini. Mungkin the next videonya akan gue bikin pas gue di Sao Paulo. Anyway, thanks guys for watching and I'll see you guys in the next video. Ciao.